Tahun membina rumah tangga, namun sayang semuanya harus terhenti sampai di sini. Setelah Dodi kangen band dan sang istri Ayu Rizky Rani memutuskan untuk berpisah. Diketahui, hubungan rumah tangga mereka resmi berakhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permintaan cerai keduanya pada 23 April 2024 lalu. Tentu, hal ini terasa berat bagi Dodi kangen band, sebagaimana hubungan yang sudah ia jalani belasan tahun harus kandas begitu saja. Apalagi mereka memiliki anak yang harus diperhatikan masa depannya. Adapun penyebab perceraian antara Dodi dan Ayu sendiri lantaran adanya ketidakharmonisan rumah tangga mereka yang timbul dari adanya perbedaan prinsip yang terbilang mendasar. Dan kini, Dodi pun berusaha move on dari pilu setelah hubungan rumah tangganya berakhir. Lantas, seperti apa curhat Dodi soal hubungan rumah tangganya yang berakhir begitu saja? Jadi, ada salah satu hal yang kita memang nggak sepakat. Ada salah satu hal yang dianya keras, akunya juga ngeras di hal itu. Yang hal itu nggak bisa diceritain ke publik. Jadi jalan pertengahannya adalah kita memang harus berpisah. Ada salah satu yang memang kita udah musyawarahin berkali-kali, nggak pernah ketemu titik terangnya. Mungkin bahkan tiap minggu kita bicarain. Tapi mungkin kesalahan itu dari saya sih, bukan dari dia. Ya, berulang dan kita membuat suatu perjanjian dan di situ saya nggak sanggup dengan perjanjian itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah. Ya, saya sih udah gimana ya, udah garisan Tuhan seperti ini gitu. Kita kan harus ikutin jalan takdir juga lah. Kalau emang dengan seperti ini dia jadi lebih baik, ya nggak masalah. Yang penting jadi lebih baik gitu. Dan ya kalau dia mau disayangkan ya udah 17 tahun bersama, tapi ya mau dibilang apa gitu, karena ada satu hal yang benar-benar nggak ketemu gitu loh. Masalah kita tuh nggak ada jalan keluarnya di satu hal itu. Jadi kita memutusin untuk yang udah aja. Yaitu aku sempat kehilangan arah itu, jadi nongkrong pulang pagi gitu. Jadi benar-benar, tapi aku nggak mabuk-mabukan ya. Aku bukan peminum, bukan. Jadi misalnya nikmatin klub gitu, paling aku live musiknya doang. Selesai live musiknya habis, aku pulang, ntar nongkrong lagi di mana gitu sama temen. Pulang itu paling jam 4 gitu. Dan itu saat itu kebingungan dan nggak ada arah, nggak ada tempat pulang gitu. Jadi hari-harinya habis buat gitu doang gitu, habis buat nongkrong yang nggak jelas. Tapi sekarang lebih produktif sih, Jadi sekarang kalau ada waktu-waktu kosong, aku manfaatin buat ngerjain orderan-orderan yang ada di perusahaan rekaman. Bahkan aku juga ada perjanjian juga di salah satu label rekaman di Wahana. Jadi aku lebih ke produktif untuk kerjain kerjaan aku gitu. Ya, sekarang untuk anak-anak sudah di tangan yang tepat lah menurutku ya. Dan anakku juga pesantren kan, jadi aku juga senang lihat anak-anakku yang soleh dan soleha, yang bisa punya hafalan segitu banyak. Jadi aku bangga sebagai orang tua punya anak bisa hafal sampai 15 juz, itu kan suatu kebanggaan. Dan mereka sekarang concern di sekolah pendidikannya, mudah-mudahan cita-citanya mereka tercapai semua. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih untuk 17 tahun bersama. Semoga semakin baik dan semakin, dia sekarang udah bercadar. Semoga bisa membimbing anak-anak ke jalan yang diridhoi Allah, dan saya juga harusnya menjadi lebih baik juga. Komunikasi tetap jalan, terus masih tetap juga masih berhubungan baik. Jadi saat ini sih ya aku lagi
happy aja gitu. Di balik hubungan asmaranya yang sedang tidak baik-baik saja, namun hal itu bukanlah menjadi sebuah halangan bagi Dodi untuk berhenti berkarya. Buktinya, Dodi kini mulai aktif kembali untuk membangun chemistry bersama grup band yang dinahkodainya, yakni Kangen Band. Tak ingin berpacu pada musik-musik lama, Dodi pun kini mulai membuat gebrakan baru dengan menggandeng musisi muda tanpa mengenyampingkan Andika sebagai vokalis utama yang namanya sudah beken dari awal grup Kangen Band merintis karir. Lantas seperti apa jawaban Dodi Kangen Band soal gebrakan baru yang ia buat dan apa tujuannya? Satu merefresh, kedua juga lagu itu kan cocok-cocokan kan. Kadang kita juga buat lagu kayaknya cocoknya dibawain ini nih. Ini cocoknya silent dulu ya. Kayaknya ini cocoknya dibawain itu gitu. Nah, kebetulan lagu di 15 bulan Juni ini cocok dibawain Andre, ya apa salahnya aku coba itu semua. Mungkin sekarang banyak kebaikan-kebaikan di dia ya. Dia sekarang orangnya lebih humble, terus juga berkasih sayang sama saya juga, kita saling sayang menyayangi gitu. Dan banyak hal yang berubah dari Andika dan saya juga senang gitu. Sekarang Andika udah mulai lebih sweet ke saya, dan dia setiap ketemu saya pasti kita ciuman. Iya, dia cium pipi saya, tapi ciuman pakai dia tempelin hidung dan mulutnya gitu, bukan pipi sama pipi gitu. Kita benar-benar bestie gitu. Kalau Kangen Band sih, kalau menurut aku sih Kangen Band nggak keluarin single juga nggak apa-apa gitu, karena lagunya udah banyak. Jadi justru kalau keluar single terus-menerus, malah aku yang khawatir gitu loh. Khawatir dalam artian terlalu artian nyampah gitu ya. Kangen Bandnya takut terlalu nyampah gitu. Jadi eksklusifnya mau aku jaga juga Kangen Band. Jadi nggak pengen sering-sering buat single gitu, takut masyarakat jenuh juga. Jadi aku kepengennya Kangen Band ya udah dia dengan lagu yang segitu banyaknya hits. Jadi menurutku dia bisa berputar-putar kota lah. Justru kalau kataku sih negatif komen itu perlu juga ya. Karena kan di Indonesia ini kalau udah banyak yang membenci pasti ntar banyak yang mencintai. Itu algoritmanya di Indonesia ya. Jadi sih aku berharap imbang-imbang lah. Yang hater sama yang penggemarnya imbang-imbang lah. Jadi biar ada bahan buat berkomentar di kolom. Tahun menghibur masyarakat bukanlah waktu yang sebentar bagi Kangen Band berkecimpung dalam dunia musik tanah air. Tentu, hal ini menjadikan Kangen Band menjadi salah satu deretan grup musik pertama yang sukses melewati masa demi masa dunia permusikan tanah air. Tentu di balik itu semua, Dodi CS juga pernah mengalami apa yang namanya masa keterpurukan. Sebagaimana dulu, Kangen Band juga pernah dihujat akibat penampilannya yang terlalu nyentrik. Namun itu semua sukses dilewati Dodi berkat kekompakannya bersama rekan-rekannya. Yang pertama kita benerin rumahnya dulu ya. Rumahnya dulu harus kompak dulu. Kita masing-masing harus bisa melengkapi. Yang soal kita masih 20 tahun masih diterima itu balik ke masyarakat ya. Kebetulan masih diterima gitu. Alhamdulillah gitu. Itu maunya masyarakat sih. Kita cuma bisa bekerja dan fokus untuk target, tapi kita balik lagi ke user kan. Kita nggak bisa menentukan ini bakal ada happening atau enggak. Yang jelas kita berusaha keras gimana caranya. Kalau aku pribadi buat lagu yang aku suka dulu pertama. Aku nggak mikirin marketnya dulu, tapi yang aku suka dulu. Yang mau jadi apa terserah, yang penting aku suka dulu. Biasanya kalau akunya suka dulu, biasanya jadi. Enggak sih, menurutku kalau udah 20 tahun udah ya alhamdulillah lah, udah bisa sepanjang itu aja udah bersyukur sih.
Jadi kita nggak perlu muluk-muluk lah, udah sepanjang itu aja udah bisa, ya kita happy. Ya mungkin dari perubahan fisiknya Andika kan selalu berubah kan, dia dari masa ke masa kan. Justru kalau menurut aku kalau dulu kita tampil ganteng malah nggak jadi cerita gitu loh. Justru kita berpenampilan sederhana yang membuat waktu itu kita diceng-cengin gitu kan, sampai akhirnya kita bermetamorfosa sampai akhirnya jadi rapi, jadi bagus, jadi ada ceritanya gitu. Jadi orang, oh lihat dulu Kangen Band seperti ini, itu setelah lambat laun jadi bagus, justru itu jadi story-nya gitu. Jadi itu yang menjadi daya tarik orang untuk flashback dan akhirnya dengan lagu-lagu lamanya gitu.